Yo, selamat datang di channel YouTube Pak D. Jangan sampai lupa kalian menekan tombol subscribe, kemudian menyalakan lonceng pemberitahuannya. Yo, ding. Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pak D. Gimana? Beberapa unek-unek ya, semoga apa yang sudah saya berikan itu bisa berguna, dan kalau berguna kan berarti merupakan bisa menjadikan ladang pahala bagi saya. Tapi yang pasti pro dan kontra itu ada, karena apa yang saya utarakan beberapa waktu yang lalu dan ini nanti itu adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, maka dari itu mungkin, bukan mungkin, tapi pro dan kontra antara satu dengan yang lain itu pasti ada perbedaan sekali, karena pengalaman setiap orang itu tentunya juga berbeda-beda. Tapi semoga dengan apa yang sudah saya berikan itu bisa berguna bagi beberapa orang yang lainnya. Begitu sih harapan dari saya. Begini teman-teman, ada beberapa masalah yang saat ini itu mengganggu saya juga, yaitu kedekatan antara anak dan orang tua. Begini, ada beberapa orang tua itu yang pernah bilang kepada saya, "Pak, ya apa yo? Anak saya itu kalau saya beritahu itu nggak bisa, nggak nurut dan lain sebagainya. Anak saya itu kalau saya beritahu itu justru sebaliknya. Artinya anak-anak saya itu justru melawan saya atau apa begitu. Intinya kalau saya melihat itu semua karena apa ya? Karena adanya sekat, adanya jarak antara anak dan orang tua, entah itu bapaknya atau entah itu ibunya. Nah, kenapa bisa sampai ada jarak atau sekat itu? Itu yang pasti ada beberapa hal gitu loh. Itu pasti ada beberapa hal kayak gitu. Nah, gimana supaya sekat itu tidak ada? Nah, sebenarnya di sini akan ada beberapa tips dari saya. Ini sebagai pengalaman saya, walaupun anak saya masih kecil, tetapi ini penting. Anak saya masih kecil, tapi ini memang harus dimulai dari kecil sebenarnya, gitu loh. Ya, mulai dari kecil itu hal-hal semacam itu harus kita beritahukan, harus kita lakukan supaya nanti ke depannya seperti yang disampaikan oleh beberapa orang tua kepada saya itu tidak akan terjadi pada diri kita. Gitu. Ya toh? Begini. Yang pertama, jangan pernah malu. Ingat ya, saya ulangi lagi, jangan pernah malu kita bermesraan dengan anak kita. Dalam artian bermesraan di sini begini ya, maksudnya bermesraan ini misalnya kita bercanda, kemudian kita memeluk si anak, kemudian kita menciumnya, ataupun juga dengan sebaliknya gitu loh, ketika dicium oleh anak dan lain sebagainya, dipeluk, orang tua itu jangan sekali-kali merasa risih, merasa gimana gitu, punya perasaan yang aneh. Oh, jangan, karena bagaimanapun juga itu normal gitu loh ya, itu sangat normal sekali, sehingga perilaku seperti itulah itu yang nantinya akan mendekatkan antara anak dan orang tua. Jadi suatu misal begini, anak kita sedang bermain luar biasa begitu, kemudian melakukan hal yang bagus, itu positif, beri saja dia pelukan, ciuman, sambil bilang, "Wih, anakku rek pinter, ayo sini." Nah, itu jangan pernah malu-malu, ya. Seingat lagi, jangan pernah malu untuk bermesraan dengan anak. Mesra dengan anak itu berbeda dengan mesra dengan istri dan atau mungkin pasangannya ya. Tidak sama. Tetapi yang pasti di sini adalah mesra dengan anak itu, saya garis bawahi tadi, kalian jangan sampai merasa malu untuk mencium, memberi pelukan, memberi ucapan selamat atau memberikan reward. Itu sangat penting sekali bagi saya.
ya. Dan tapi yang pasti dengan seperti itu, ya dengan seperti itu nanti pasti akan ada perbedaan gitu loh. Pasti akan ada perbedaan yang sangat jelas sekali. Kalau nggak percaya begini, kalau misalnya punya dua anak nih ya, yang satu perilakukan seperti itu, yang satunya silakan diperlakukan ya wis mbar-mbarno lah, biarkan saja. Nanti kira-kira gimana gitu loh. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah mosok sih kanggo arek kok dijajali, kan ya nggak mungkin gitu loh. Nah, maka dari itu yang pertama tadi harus diingat adalah jangan pernah merasa malu untuk bermesraan dengan anak itu. Kemudian apa lagi? Kalau bermesraan dengan anak sudah, kemudian kita harus beberapa kali, jangan setiap kali ya, tapi untuk memberikan hadiah kepada anak. Hadiah itu tentu saja harus ada alasan-alasannya. Tetapi suatu ketika bolehlah anak itu walaupun tidak mendapatkan apa itu namanya sesuatu hal, anak diberi hadiah secara cuma-cuma itu juga boleh. Tetapi alangkah baiknya ketika pemberian hadiah itu karena ada suatu alasan yang tepat sehingga dirasa oh hadiah itu ternyata ketika saya melakukan seperti ini nanti saya akan mendapatkan ini dan lain sebagainya gitu loh. Sehingga itu nanti oh ternyata orang tuaku, oh ternyata ibuku, oh ternyata ayahku perhatian juga ya. Dengan semacam itu anak akan dekat dengan kita sebagai orang tuanya. Kayak gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kan itu jangan pernah merasa kalau kita itu tidak bermesraan, malu kan nggak boleh malu untuk bermesraan. Yang kedua kita harus memberikan apa itu tadi itu reward atau hadiah. Kemudian yang ketiga kita harus selalu menepati janji. Suatu contoh begini, nanti sore kita akan pergi jalan-jalan ya, entah itu bagaimanapun keadaannya, ketika kita pulang dari kerja sebagai orang tua, entah itu ayahnya atau ibunya, ketika kita sudah berjanji nanti sore kita jalan-jalan, lakukan itu walaupun orang tuanya dalam keadaan lelah. Berbeda halnya kalau keadaannya genting, misalnya sakit sampai ke rumah sakit, itu berbeda lagi. Jangan di apa ya, oh mentang-mentang kayak gini langsung enggak juga, tapi itu harus diberi pengertian, oh begini loh. Tetapi kalau misalnya itu nggak jadi pun, itu harus ada penjelasan yang logis. Jangan hanya asal mengatakan kepada anak nggak jadi pergi, jangan. Tetapi harus ada penjelasan yang logis, harus ada gantinya. Tetapi sebisa mungkin harus ditepati janjinya. Gitu. Kemudian setelah menepati janji itu tadi, ya, yang keempat ini yang menurut saya ini paling penting sekali, kita harus selalu berkomunikasi. Ya, kita harus berkomunikasi dengan anak. Sekecil apapun, dari kecil itu harus dibiasakan bahwa anak itu harus diajak berkomunikasi. Hanya sekadar mendengarkan cerita si anak, dia baru saja ngapain dengan teman-temannya, atau mungkin kita tanya dulu supaya anak itu juga bisa atau punya kebiasaan bercerita kepada kita apa saja yang dilakukan, sehingga ketika kita nanti ingin mengorek informasi dari si anak tentang apa yang dilakukan nanti setelah dewasa, kita mudah melakukan itu, gitu loh ya. Komunikasi sudah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah luangkan waktu bersama anak. Itu sangat penting sekali. Betapapun kita sebagai orang tua nanti capeknya setengah mati, kalau anak-anak sudah mendekat, mengajak bersama, mengajak guyonan, bercanda, bermain, entah itu permainan, kalau yang cowok biasanya bermain pasir atau mungkin bermain mobil-mobilan. Kemudian ketika kita mencuci kendaraan kemudian si anak itu ikut, udah terima saja ya, terima saja dengan keceriaan si anak itu, sehingga disitulah kedekatan itu nanti pasti akan muncul sendiri.
Sehingga suatu ketika nanti ketika dewasa, si anak ini nanti pasti akan dekat dengan orang tuanya. Nah, begitu. Baiklah, semoga 5 cara ini tadi itu juga cocok diterapkan untuk orang tua itu, atau mungkin calon orang tua. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah dewasa seperti ini, apa yang kita bicarakan dengan anak itu tidak akan ditolak secara mentah-mentah kepada anak. Karena bagaimanapun juga zaman itu sudah berubah. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus bisa memposisikan diri kita sebaik mungkin. Anak kita umur segini kita harus berperilaku seperti ini. Anak kita sudah beranjak dewasa, remaja, kita harus memposisikan diri kita sebagai remaja. Ketika anak sudah dewasa, itulah sudah saatnya sebagai antara orang tua dan anak. Jadi benar-benar memposisikan dirinya masing-masing, kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai sahabat, kapan kita sebagai orang tua, kapan kita sebagai guru. Itu yang paling penting untuk orang tua kepada anak. Sekian dari saya, kita akan ketemu lagi nanti pada unek-unek berikutnya. Dadah.